ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, you can count on me 'cause I can count on you. Angkatan ke-15 dan 16 Surabaya, Kamis 2 Desember 2021. Seraya berharap semoga acara ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali hingga selesainya acara nanti. Sudah lagi memasuki ruang upacara. Namamu
dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Yayasan Natura Husada Surabaya, Direktur Akademi 1 Kultur Surabaya, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, memasuki ruang upacara prosesi. Lagu Indonesia Raya diikuti oleh hadirin dan seluruh peserta upacara. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengeringkan cipta dipimpin oleh Direktur Akademi Akupunktur Surabaya. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji.
Senat Terbuka Akademi Akupunktur Surabaya dalam rangka wisuda tenaga kesehatan akupunktur angkatan ke-15 dan 16 tahun 2021. Dengan ini, rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda tenaga kesehatan akupunktur angkatan ke-15 dan 16 tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Lagu Himne Akademi Akupunktur Surabaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan oleh Direktur Akademi Akupunktur Surabaya kepada Yang Terhormat Ibu Diah Pratiwahyuni MKes dipersilakan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, Ketua HAPSI atau yang mewakili, Ketua Ikatan Alumni Akademi Akupunktur Surabaya atau yang mewakili, Ketua Yayasan Akhira Usaha atau yang mewakili, para undangan khusus, para orang tua mahasiswa dan undangan lain, serta yang berbahagia, para wisudawan Akademi Akupunktur Surabaya. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dapat menghadiri acara wisuda ini. Pada kesempatan ini, Akademi Akupunktur Surabaya akan melaksanakan wisuda 28 mahasiswa yang akan mendapat gelar Ahlimadia Akupunktur dan selanjutnya akan memasuki dunia pelayanan kesehatan sebagai akupunktur terapis. Bagi para mahasiswa, wisuda ini merupakan bentuk awal memasuki dunia kerja, di mana para wisudawan dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri serta berinovasi.
Harapan kami untuk para wisudawan, jangan pernah berhenti belajar dan berjuang untuk menjadi akupuntur terapis yang terampil, setia pada sumpah profesi, menjunjung tinggi pelayanan kesehatan, dan berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya, serta senantiasa menjadi akupuntur terapis kebanggaan institusi dan Indonesia. Sekian dari sambutan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Laporan pendidikan oleh Wakil Direktur 1 Akademi Akupuntur Surabaya kepada yang terhormat Ibu Yvonne Jonathan MH dipersilakan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Bengkulu atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, Ketua HAKI atau yang mewakili, Ketua Ikatan Alumni Akademi Akupuntur Surabaya atau yang mewakili, Ketua Yayasan Natura Husada atau yang mewakili, Direktur beserta Wakil Direktur dan seluruh sivitas akademika Akademi Akupuntur Surabaya, para undangan khusus, para orang tua mahasiswa dan undangan lainnya, serta yang berbahagia para wisudawan, wisudawati Akademi Akupuntur Surabaya. Pada hari ini yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan diploma 3 akupuntur di Akademi Akupuntur Surabaya. Akademi Akupuntur Surabaya yang bertempat di Jalan Karangkusumo nomor 14 Surabaya merupakan lembaga pendidikan formal pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan di bidang akupuntur. Akademi Akupuntur Surabaya didirikan pada tahun 2003 oleh Yayasan Natura Husada dengan tujuan memenuhi tuntutan yang berkembang di bidang layanan kesehatan akupuntur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang izin dan penyelenggaraan praktik akupuntur terapi. Visi Akademi Akupuntur Surabaya adalah sebagai pusat pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan pelayanan akupuntur nasional 2024. Mahasiswa Akademi Akupuntur Surabaya yang diwisuda saat ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari 14 orang dari angkatan ke-15 dan 14 orang dari angkatan ke-16. Pendidikan 3 akupuntur memerlukan waktu 6 semester dengan beban 110 SKS, terdiri dari 40% muatan lokal atau institusi dan 60% lainnya merupakan kurikulum inti. Dari sidang yudisium semester genap tahun akademik 2019-2020 untuk angkatan ke-15 diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Peserta ujian komprehensif tulis dan praktek sebanyak 14 orang mahasiswa. 2. Peserta ujian akhir program atau tugas akhir sebanyak 14 orang mahasiswa. 3. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 14 orang mahasiswa. 4. 1 orang mahasiswa dinyatakan sebagai lulusan terbaik adalah Sri Ekowati dengan NIM 17016 lahir di Surabaya 21 Juni 1969 dengan IPK 3,87, predikat dengan ujian. Dari bidang yudisium semester genap tahun akademik 2020-2021 untuk angkatan ke-16 diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Peserta ujian komprehensif tulis dan praktek sebanyak 15 orang mahasiswa. 2. Peserta ujian akhir program atau tugas akhir sebanyak 15 orang mahasiswa. 3. Peserta ujian kompetensi sebanyak 14 orang mahasiswa. 4. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 14 orang mahasiswa. Dan yang kelima, 2 orang mahasiswa dinyatakan sebagai lulusan terbaik adalah 1.
Handono Suryanto dengan NIM 18004 lahir di Surabaya tanggal 27 Desember 1984 dengan IPK 3,95, predikat dengan ujian. Yang kedua, Henry Rekerlai dengan NIM 18014 lahir di Jombang tanggal 11 Mei 1976 dengan IPK 3,95 dengan predikat dengan ujian. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Direktur Akademi Akupunktur Surabaya kepada yang terhormat Ibu Dia Prapti Wahyudi MKes dipersilakan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Kota yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, Ketua Hakti atau yang mewakili, Ketua Ikatan Alumni Akademi Akupunktur Surabaya atau yang mewakili, Ketua Yayasan Natura Husada atau yang mewakili, Direktur beserta Wakil Direktur dan seluruh sivitas akademika Akademi Akupunktur Surabaya, para undangan khusus, para orang tua mahasiswa dan undangan lainnya, serta yang berbahagia para wisudawan Akademi Akupunktur Surabaya. Keputusan Direktur Akademi Akupunktur Surabaya nomor 009/SK/AS/2020 tentang kelulusan mahasiswa pada program studi D3 Akupunktur Akademi Akupunktur Surabaya tahun akademik 2019-2020. Direktur Akademi Akupunktur Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, nama mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program studi D3 Akupunktur Akademi Akupunktur Surabaya tahun akademik 2019-2020 seperti tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapat pengakuan dan penghargaan dari Akademi Akupunktur Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dikeluarkan sebagaimana. Adapun mahasiswa yang lulus pada program studi D3 Akupunktur Akademi Akupunktur Surabaya tahun akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut. 1. NIM 17001 Abul Khair Sampang 06 Juni 1996 dengan predikat sangat memuaskan. 2. 17002 Bambang Suryanto Sumbawa 4 Mei 1958 dengan predikat dengan ujian. NIM 17003 Devin Devara Surabaya 08 Juni 1994 predikat dengan ujian. NIM 17005 Galih Ratnasari Bojonegoro 18 Juni 1981 predikat dengan ujian. Dan seterusnya NIM 17016 Sri Ekawati Surabaya 21 Juni 1969 dengan ujian. NIM 17017 Tisnu Jombang 7 September 1984 dengan predikat memuaskan. Selanjutnya, keputusan Direktur Akademi Akupunktur Surabaya nomor 020-SK/AS/2021 tentang kelulusan mahasiswa pada program studi D3 Akupunktur Akademi Akupunktur Surabaya tahun akademik 2020-2021.
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program studi D3 Akupuntur Akademi Akupuntur Surabaya tahun akademik 2020-2021 seperti tercantum pada lampiran keputusan ini. 2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapat pengakuan dan penghargaan dari Akademi Akupuntur Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana. Adapun mahasiswa yang lulus pada program studi D3 Akupuntur Akademi Akupuntur Surabaya tahun akademik 2020-2021 adalah sebagai berikut. NIM 18004 Andono Suryanto, Surabaya 27 Desember 1984, predikat dengan ujian. NIM 18005 Hari Sutanto Agung Tan Chong Ping, Surabaya 8 Juli 1981, predikat dengan ujian. NIM 18006 Agus Witnyana, Denpasar 13 Februari 1992, dengan predikat sangat memuaskan. Dan seterusnya, NIM 18022 Frida Indrasari, Nganjuk 28 Desember 1971, dengan predikat sangat memuaskan. NIM 18023 Siti Syamsiah, Klaten 15 Oktober 1970, dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Pewisudaan tenaga kesehatan akupuntur oleh Direktur Akademi Akupuntur Surabaya. Kepada yang terhormat Ibu Dia Praktiwayuni dipersilakan berdiri di tempat. Ketua Yayasan Natura Husada Surabaya dan para wakil direktur dipersilakan berdiri di tempat. Peresmian menjadi tenaga kesehatan akupuntur ditandai dengan pemberian ijazah oleh direktur serta pemindahan kuncir oleh orang tua atau keluarga masing-masing wisudawan wisudawati. Abul Khoir, Sapang, 6 Juni 1996. Bambang Surya, 4 Mei 1958. Surabaya, 8 Juni 1990.
5 1991. Harlika Rida Aulia Trinastiti, Sidoarjo, 1 Desember 1998. Tanggal 3 Januari 1975. Nyoman Krisna Merita, Sijuk, 1 Maret 1995.
Desember 1944. Selamat ya Mas. Hati-hati. Andono Suryanto, Surabaya, 27 Desember 1984. Hari Sutanto Agung Tan Tongsi, Surabaya, 8 Juli 1981. Iputu Agus Suwinyana, Denpasar, 13 Februari 1992. Nur Fitria Hardika Nilu, Kendari, 17 Agustus 1989. Nur Fatimah, Semarang, 20 Agustus 1986. Terima kasih.
Selanjutnya wisudawan yang melalui Zoom. Selanjutnya yang wisudawan di Zoom, Wahyusya Alfitra Kuswanda, Kakak, 21 Januari 2000. Henry Remalai, Jombang, 11 Mei 1976. Priscilla Victoria Wulandari Ismail, Bandung, 2 Desember 1986.
wisudawati terbaik. Angkatan 15 diraih oleh Bu Sri Ekowati, IPK 3,87. Angkatan 16 Handono Suryanto Hendri Ramanlai dengan IPK 3,95. Sambutan oleh Ketua Yayasan Natura Husada Surabaya kepada yang terhormat Dr. Ignatius Darmawan Budianto, SPKJK, dipersilakan. Kepada yang terhormat Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, Ketua HAPSI atau yang mewakili, Ketua Ikatan Alumni Akademi Akupunktur Surabaya atau yang mewakili, Direktur beserta Wakil Direktur dan seluruh sivitas akademika Akademi Akupunktur Surabaya, para undangan, para orang tua mahasiswa dan undangan lainnya, serta yang berbahagia para wisudawan Akademi Akupunktur Surabaya. Hari ini kita sudah menghadiri wisuda untuk angkatan yang ke-15 dan 16 Akademi Akupunktur Surabaya. Kita semua tahu bahwa di dalam 2 tahun ini secara berturut-turut kita menghadapi pandemi yang luar biasa. Secara umum, kalau dulu kita mempunyai moto bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namun belakangan moto itu terpaksa dirubah, sekalipun maknanya bukan merupakan suatu perceraian, tetapi adalah yang disebut sebagai social distancing, ya, atau menjaga jarak. Padahal kita tahu untuk seni akupunktur kita harus memasukkan jarum kepada pasien atau klien, di mana kita tidak bisa dikatakan menjaga jarak, ya. Namun demikian ada batasan-batasan tertentu yang bisa kita laksanakan. Untuk itulah saya menghimbau kepada para lulusan, kepada para tenaga akupunktur yang sudah ada juga melakukan inovasi-inovasi yang lebih mumpuni guna mengurangi risiko-risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada semua pihak, khususnya pada terapis dan kepada pasien atau klien. Untuk itu diperlukan suatu inovasi yang tertentu yang kita harapkan berasal dari para saudara-saudara yang terutama yang bukan lulus, ya. Bukan berarti kalau
jarak itu lalu jarum itu dilemparkan seperti panah seperti ke titik-titik yang ada di tubuh pasien, tapi mungkin akan terjadi sesuatu ilmu yang baru yang dalam hal ini dimungkinkan antara lain sebetulnya yang sudah terjadi dengan akupunktur laser yang sudah dikembangkan dalam beberapa waktu belakangan ini yang akan menunjukkan faedah dan manfaatnya. Kemungkinan akan juga terjadi inovasi-inovasi lain yang lebih maju lagi. Sebagaimana di dalam pendidikan yang saudara tempuh saat ini, itu kita boleh dikatakan tidak melakukan tatap muka ya, tetapi dilakukan secara daring atau online melalui virtual. Kita tidak pernah ketemu secara langsung kecuali untuk para mereka yang melakukan praktek ya secara nyata, ya secara faktual. Karena hal itu memang tidak bisa dihindari, tetapi tetap melakukan prokes ya 5M. Namun demikian diperlukan suatu inovasi baru atau pemikiran-pemikiran yang lebih maju lagi guna menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini supaya tetap efisien dan efektif. Artinya bisa dilakukan di mana saja tanpa harus tergantung kepada orang lain. Anda tetap bisa mandiri melakukan hal-hal yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Saya tadi berbincang-bincang dengan Prof. Kusnadi, dia mengatakan mungkin bisa dilakukan satu terobosan di dalam penanganan akupunktur untuk digunakan secara luas, misalnya di daerah-daerah yang mengalami bencana dan seterusnya, ya, di mana akan terjadi satu kelambatan di dalam supply obat dan penanganan medis yang lain, tetapi akupunktur bisa dilakukan segera setelah terjadinya bencana dan seterusnya. Maka hal ini juga akan tentu sangat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sebagai peluang yang terbuka bagi para akupunkturis. Ya, jadi Anda tidak harus selalu terpaku kepada cara-cara tradisional yang seperti kita ketahui, pola pikir yang tetap tradisional bukan, tetapi boleh dikatakan secara milenial bagaimanapun itu kita bisa terapkan secara lebih mandiri, ya. Dengan demikian bisa tetap efektif dan efisien. Saya sekali lagi menghimbau untuk tidak jemu-jemunya Anda belajar terus, tidak berhenti sampai di kelulusan ini. Masih banyak yang akan kita laksanakan, yaitu dengan kebutuhan dengan pembelajaran yang baru, terutama misalnya di dalam bidang kursus-kursus yang akan diadakan mungkin secara berkala nanti bersama dengan Prof. Kusnadi dengan jajarannya, ya. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar memberikan segala sambutan. Sekali lagi Provisiat satu selamat atas kelulusan para wisudawan, dan sekali lagi saya tekankan jangan berhenti belajar. Oleh karena saya tahu tadi saya pernah bisikan dari Bupati bahwa ada juga seorang dosen yang masih belajar akupunktur juga pada akademi akupunktur ini. Selamat untuk semangat yang ditunjukkan oleh dosen tersebut. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada seluruh wisudawan dan keluarganya. Sambutan oleh Profesor Kusnadi Saputra, Dr.
perak, dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para undangan, para wisudawan dan keluarga, ya. Mungkin yang banyak yang bertanya, ini cara wisuda yang model apa ini ya yang dilakukan? Lain ya, unik. Sebetulnya kami setelah sekian belas tahun melakukan wisuda model ini, kami hanya ingin menggambarkan bahwa yang memberi kehormatan pada wisudawan adalah keluarga. Saya kira itu yang unik ya, itu tidak terjadi di mana-mana. Ya. Nah, untuk akupunktur sendiri, ya, akupunktur sendiri bagaimana posisinya sekarang di dunia pelayanan kesehatan di Indonesia, ya, juga cukup penting, cukup unik sekarang itu, ya, di mana lulusan D3 akupunktur adalah sebagai tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan, bukan tenaga kesehatan tradisional, tapi tenaga kesehatan formal, ya, yang bisa masuk di dalam sistem pelayanan di rumah sakit, di klinik maupun di praktek pribadi. Saya kira itu, ya, karena ada istilah lain nakestrat, tapi sebetulnya tenaga akupunktur adalah tenaga kesehatan yang dilindungi oleh undang-undang tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan. Jadi Anda tidak usah melihat bahwa kok ada tenaga lain yang S1 apa, tidak usah, ya. Yang masuk adalah sebetulnya adalah tingkat D3 yang masuk ke dalam undang-undang tenaga kesehatan, ya. Itu. Saya cukup bangga menyaksikan beberapa wisudawan yang mungkin sudah beberapa kali di wisuda, ya. Ini wisuda yang keempat katakanlah gitu, ya. Ini unik gitu. Termasuk juga Pak Raymond yang tadi di wisuda dengan daring, ya. Beliau ini adalah orang yang pengen belajar terus, entah berapa kali dia belajarnya, ya. Termasuk juga Pak Henry, ya, dari Menteri, ya. Jadi yang terkumpul di AAS ini unik memang semuanya. Nah, bagaimana dalam 2 tahun ini, ya, 2 tahun ini adalah situasi pandemi yang memaksa kami untuk efisien, ya, memberikan pelajaran efisien, menguji efisien. Dulu nggak terbayang sama sekali bagaimana menguji dengan daring, ya. Sekarang kita lakukan, ternyata bisa. Nah, juga kalau kita lihat di banyak negara, kampus-kampus yang gede-gede itu tidak terpakai, kosong. Dan sekarang juga banyak warga belajar atau tidak banyak yang mau kembali ke sekolah keseluruhan karena memang ada cara yang efisien untuk belajar, ya. Nah, tentu setelah lulus seperti Pak Darmawan tadi mengatakan, Anda harus belajar mengembangkan. Maka dengan daring ini adalah cara belajar yang makin efisien sekarang, makin efisien. Tapi sebagai praktisi akupunktur, Anda jangan nyoba melakukan terapi pada pasien dengan daring. Ya, jarum itu tidak bisa melayang melalui komputer, gitu ya, melalui internet, ya. Jadi pelayanannya tetap dengan menggunakan temu dengan pasien, ya, perlakuan praktis, tapi belajarnya bisa dengan daring. Saya kira itu sesuatu hal yang patut disyukuri, bagaimana kita bisa meningkatkan cara belajar, meningkatkan kemampuan dengan keterpaksaan dan akhirnya menjadi kelebihan, ya, pada saat itu, ya. Saya kira ke depan itu kita menghadapi berbagai banyak macam tenaga yang mungkin tradisional atau mungkin yang berselimut tradisional padahal di dalamnya tidak, ya. Tapi Anda harus konsisten bahwa tenaga kesehatan itu ada dua model yang Anda harus ikuti. Nomor satu adalah
Anda itu posisinya ada di mana ya di dalam struktur tenaga kesehatan, itu harus disadari. Yang kedua, kewenangan, hati-hati ya, kewenangan. Ya. Kewenangan Anda sebagai lulusan D3 itu apa? Jangan Anda langgar, ya. Kalau Anda langgar, Anda bisa berhubungan dengan hukum. Itu masalahnya itu, ya. Jadi dua ini yang perlu saya ingatkan, ya. Posisi Anda di dalam pelayanan kesehatan, dan yang kedua adalah kewenangan. Ya. Hari ini diskusi dengan tenaga yang saya tidak tahu, namanya juga tidak ada di struktur Badan Kesehatan Dunia, tapi muncul. Ternyata dia mengajarkan sesuatu yang di luar kewenangan dan melebihi tenaga dokter. Dan saya berbicara dengan pengurus besar ini bahwa ini adalah sangat berbahaya, ya, karena melebihi dari bedah. Bayangkan tenaga tradisional, tapi diberi kewenangan seperti itu, ini harus dihapus, tidak boleh untuk kepentingan masyarakat. Karena itu saya ingatkan pada alumni AAS untuk tetap mengingat dua hal tadi, ya. Posisi di dalam pelayanan kesehatan, dan yang kedua mengingat mengenai kewenangan. Saya kira hanya itu saja yang perlu saya ingatkan. Kalau tidak, nanti ada bermasalah di dalam hukum, ya. Kalau ada masalah dengan pasien, maka Anda bermasalah dengan hukum. Itu sangat berbahaya dan merugikan Anda sendiri, ya. Kita dari Akademi Akupuntur Surabaya tetap mengingatkan hal itu, ya. Kita tidak ingin bahwa Anda berurusan dengan hukum. Saya kira itu. Terima kasih, dan untuk semuanya selamat dan selamat bekerja. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan Wakil Wisudawan Wisudawati dari Angkatan 15 oleh Sri Ekowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Natura Sadana Dr. Darmawan Yanto SPK. Yang terhormat Direktur Akademi Akupuntur Surabaya India Pratiwahyuni SKMS. Yang terhormat Wakil Direktur 1 Ibu Koordinator MK. Yang terhormat Wakil Direktur 2 Ibu Eka Wahyu Febriana Yesusi. Yang terhormat kepada para dosen, asisten dosen, staf Akademi Akupuntur Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan selama saya belajar 3 tahun di Akademi Akupuntur Surabaya. Akademi ini mengajarkan banyak hal-hal yang tidak saya dapatkan dari lembaga khusus, sehingga membentuk saya untuk lebih siap dalam menghadapi era global yang penuh tantangan. Tantangan bagi kita semua, termasuk kita, lulusan Akademi Akupuntur Surabaya, harus siap terjun dalam masyarakat. Harapan saya semoga lulusan Akademi Akupuntur Surabaya menjadi terapis-terapis yang mampu dan handal dalam menangani pasien-pasien yang beraneka ragam sesuai dengan kompetensi kita, mengikuti dan patuh terhadap norma-norma yang ada, dan tidak kalah pentingnya untuk selalu mengupgrade ilmu akupuntur kita dengan mengikuti workshop-workshop dan seminar-seminar. Kepada kedua orang tuaku, ibuku, almarhum ayahku, terima kasih atas doa-doa yang telah dipanjatkan. Kepada suamiku yang telah mendampingiku dan memberikan supportnya, terima kasih yang tak terhingga. Akhir kata, saya mohon maaf jika selama 3 tahun belajar ini membuat kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja dan tidak disengaja, baik kepada seluruh staf pengajar
dan kepada teman-teman satu kelas ya, terutama pegawai lain dan kecerdasan saya. Semoga Akademi Akupunktur Surabaya selalu dalam keberkahan Allah. Para dosen dan staf diberikan kesehatan yang sempurna untuk dapat melanjutkan memberikan pendidikan dan pengajaran bagi generasi-generasi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Angkatan 16, Handono Srianto. Persilakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini mewakili wisudawan angkatan 16 yang pertama Pak Bapak Ketua Yayasan, yang pertama Direktur Akademi Akupunktur Surabaya, dia yang terhormat Wakil Direktur 1 Akademi Akupunktur Surabaya, dan yang terhormat Wakil Direktur Akademi Akupunktur Surabaya. Saya berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kami hikmat dan kesehatan sehingga kami dapat lulus hari ini. Kami juga terima kasih kepada Prof. Kus yang telah menyediakan wadah bagi kami untuk menuntut ilmu. Kami juga terima kasih pada Ibu dosen, para asisten dosen, staf akademik dan non-akademik IAS yang telah dengan penuh hati dan pantang menyerah untuk mendidik kami dan mengajar kami selama di AS selama 3 tahun. Saya ingin minta maaf jika ada kesalahan yang kami buat, jika kami membandel. Saya juga berterima kasih pada teman-teman dari AS, baik dari angkatan atas maupun adik-adik kelas yang telah bersusah payah untuk melaksanakan prosesi hari ini. Kepada teman-teman yang sudah lulus, saya mengucapkan selamat wisuda. Hari ini kita sudah lulus, kita sudah mendapat gelar ahli madya akupunktur. Kita juga menjadi tenaga kesehatan yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, kita harus menjaga profesi itu dengan bekerja dengan ilmu yang kita gunakan dan kita dapatkan. Kita harus bekerja dengan sepenuh hati melaksanakan tugas profesi kita sambil tetap belajar dan saling berbagi ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Selanjutnya masih sambutan dari angkatan 16, yaitu Bapak Henry Rekarlai secara virtual. Silakan.
juga kepada Wakil Direktur 1 UI Pon Jonathan MR dan juga Wakil Direktur 2 Eka Wahyu Febriana SPSI. Saya mewakili rekan-rekan kelas khusus, mahasiswa dari kelas khusus. Ini merupakan memang perjuangan yang tidak mudah. Di awal waktu kami memperoleh informasi adanya peraturan pemerintah, tentu itu merupakan satu tantangan buat kami semua. Dan kami semua dari angkatan 16 kelas khusus, kami memilih untuk mengenakan sabuk putih kami kembali. Kami mau untuk belajar dan diuji, dan tentu ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami berikan kepada seluruh keluarga kami. Mengapa? Karena untuk belajar kembali dan sekolah kembali itu bukanlah hal yang mudah. Di tengah kami harus bekerja, di tengah kami juga harus meluangkan waktu untuk belajar, maka ada dari keluarga kami, baik suami, istri, ataupun anak dan orang tua yang bersedia untuk mengerti dan memahami situasi kami. Dan tentunya kami juga berterima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang bersedia membimbing kami, memahami kondisi dan keadaan kami, dan terlebih di dalam kami mengatakan di dalam perjuangan ini, walaupun kami hanya bertemu dalam waktu yang tertentu dan terbatas, tapi ikatan di antara kami sangat kuat, sehingga kami juga mengharapkan kepada rekan-rekan semua untuk mendoakan rekan seangkatan kami, Ibu Nani Suratno dan Bapak Gus Eka Susana, karena mereka tidak berhenti terus berjuang dan belajar sampai akhirnya mereka berdua dipanggil terlebih dahulu Yang Maha Kuasa. Istiqomah dan perjuangan mereka menjadi contoh bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pengajar dan juga ke seluruh rekan-rekan seangkatan. Sebenarnya apa yang kami lakukan tidak lebih karena demi kemanusiaan itu sendiri, karena kami mencintai akupuntur, kami mencintai manusia itu sendiri, bagaimana kami bisa berjuang untuk kebaikan sesama. Mohon doa bagi semua, semoga kami dapat mengamalkan ilmu kami sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh staf pengajar. Terima kasih. Wakil orang tua wisudawan wisudawati angkatan 15 diwakili oleh Bapak Cornelis Peter Pullman. Beliau adalah wali dari Bu Sri Ekowati. Tes, ya. Bapak Ibu yang terhormat, selamat siang.
Saya sangat bangga. Saya sangat bangga dengan istri saya. Istri saya yang sudah lulus setelah 3 tahun tour of duty. Saya sangat bangga bahwa istri sama saya berada di sini bersama teman-teman yang sudah lulus juga. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, ada kesempatan buat Wati untuk menjadi murid dan asisten di praktek akupunktur. Dia masih ragu-ragu. Kok begitu? Usia saya sudah 40 tahun ke atas, apakah saya masih bisa? Saya bilang, kenapa? Kenapa cari alasan? Tentu saja bisa. Usianya nggak penting, kita selalu bisa belajar. Sebelumnya sebenarnya cita-citanya adalah dia mau menjadi dokter, tapi pas waktu dia masih masuk kuliah, dia kurang pintar matematika dan fisika. Jadi hampir 20 tahun selanjutnya dia ada kesempatan untuk jadi asisten di satu praktek akupunktur. Kurang lebih 7 tahun kemudian dia ragu-ragu lagi. Katanya, sekarang saya bisa masuk sekolah di Surabaya di AAS, tapi ya usia saya sudah dekat 50 tahun. Saya masih ragu-ragu. Sekali lagi saya harus menjelaskan, usianya gak penting. Jadi, kita lihat 3 tahun selanjutnya dia sudah lulus. Tentu saja 3 tahun belajar di Surabaya, sedangkan saya masih bekerja di Jakarta. Jadi selama 3 tahun kami jadi long distance and weekend lovers. Jadi biasanya weekend yang pertama saya jalan ke Surabaya, weekend selanjutnya dia datang ke Jakarta. Tapi kadang-kadang weekend pun belum ada waktu juga. Saya masih ingat satu weekend ada workshop di Solo. Jadi Wati minta maaf, sorry saya nggak bisa datang ke Jakarta karena ada workshop di Solo. Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa ke sini ya saya ke sana aja. Jadi kita ada weekend rendezvous cinta di Solo saat workshop. 3 tahun itu ya tentu saja 3 tahun luar biasa, belajar sangat keras. Tapi ya setelah 3 tahun lebih ya mungkin sudah lupa juga. Jadi sekali lagi saya sangat bangga dengan istri saya yang sudah lulus dan menjadi spesialis akupunktur. Klinik di rumah kami sudah buka juga, luar biasa. Teman-teman, ya mungkin satu hal yang saya mau sampaikan, ya usia gak pernah penting. Jadi hari ini semua teman-teman sudah lulus, mungkin ada beberapa teman-teman yang pikir, akhirnya saya sudah selesai belajar. No way, kita baru mulai belajar. Terus kalau kita tetap bisa belajar selama hidup kita nggak tua juga. Itu saya mau sampaikan. Jadi selamat atas sudah lulus, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Angkatan 16 yaitu Bapak Zainul Arifin SPK, wali dari Ibu Uswati Nikmah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada hari ini kita diizinkan Allah bisa menghadiri wisuda angkatan 14 dan 16. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kesehatan, yaitu Bapak Dr. Hermawan, Kasih Konsultan. Yang kami hormati Ibu Direktur, Ibu Dia Prapti Wahyuni SKM Eskes. Yang kami hormati Ibu Wadir 1, Ibu Ipon Jonathan, AMC AKPS Ijet MH. Yang kami hormati Ibu Wadir 2, Eka Wayu Sarjana SPSI. Dan juga para wisudawan wisudawan angkatan 16 dan angkatan 16 dan juga para orang tua dan juga panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya suami dari Ibu Swati 5 angkatan 15. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada yayasan, kemudian para direksi dan juga dosen sini. Kami sebagai suami dari Ibu Swatin dan juga wakil dari para mahasiswa angkatan 15 ini merasakan pada saat kuliah ya online ini kami sungguh-sungguh melihat betapa sungguh-sungguh semangat dan juga profesional dari Bapak Ibu dosen. Karena kami juga sering ya ngintip-ngintip gitu ya, ngintip-ngintip pada saat kuliah. Ya. Jadi mereka walaupun masanya sedikit, tapi Bapak Ibu dosen sangat semangat. Dan juga dari ilmunya ini saya rasakan sangat bermanfaat, dan juga artinya ibu terapang. Jadi istri saya ini juga sama. Pada waktu kuliah itu sudah nyoba-nyoba. Nggak tahu itu awalnya itu juga benar salah nggak, saya nggak tahu gitu ya. Jadi nyoba-nyoba ya anak-anak juga ditusuk. Ya, kemudian saya juga saya nggak berani. Jadi tanpa obat ya, kami yang sering ditusuk di darah kepala ini apa ini? Ini yang sering saya ditusuk ini. Jadi kalau kepala sakit langsung sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau di tangan saya nggak berani. Walaupun tiap hari saya juga nyuntik, tapi saya nggak disuntik, nggak ditusuk, saya nggak berani saya. Jadi ini yang saya rasakan juga lumayan. Biasanya kalau minum obat ya bisa, kalau nggak minum obat di sini alhamdulillah setengah jam itu kan bisa sembuh. Kemudian di sini ya kita apa ini? Susan juga di kaki juga lisansi. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi ilmunya tanpa obat ya, dan bisa dikerjakan di mana-mana. Ya. Alhamdulillah. Dan juga saya lihat teman-temannya ini juga sangat kompak ya pada waktu proses pembelajaran. Jadi kesan saya pertama AS ini memang sungguh profesional dan juga sungguh-sungguh. Kemudian dari sisi ilmunya saya kira sangat bermanfaat mendampingi ilmu yang ada di kesehatan. Kemudian dari teman-temannya, ya, dan teman-temannya ini juga sangat bermanfaat. Harapan kami semua dan sebagai wakil dari orang tua mungkin ya. Jadi semoga AS ini tetap maju, ya,
tetap maju terus dan inovatif dan mempunyai banyak mahasiswa. Kemudian harapan dari yang sudah lulus ya, ini saya juga mengucapkan selamat ya kepada angkatan 2016 supaya tetap seperti yang kita bahas oleh Prof. tadi, supaya terus belajar dan inovasi ya. Dan juga satu yang penting diniati pada saat menolong pada saat praktek adalah menolong orang lain. Jadi kuncinya kita harus meniatkan dalam diri kita menolong. Kalau sudah menolong, insya Allah semangat itu ada. Kalau hanya supaya di luar itu, kalau kita sudah punya banyak uang atau ingin sangat capek, itu akan mundur. Tapi kalau dengan menolong orang lain, insya Allah semangat. Di saat kita capek pun, insya Allah bisa bilang kalau kita menolong. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan wisudawan-wisudawati dari Direktur kepada Ikatan Alumni Akademi Akupuntur Surabaya yang akan diterima oleh Eka Wahyu Febriana SC selaku perwakilan Ikatan Alumni Akademi Akupuntur Surabaya. Direktur dan Wakil Direktur 2 dipersilakan mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda tali asih dari Wakil Wisudawan kepada Akademi. Angkatan 15 diwakili oleh Ibu Nur Fatimah dan Angkatan 16 oleh Ibu Nur Fatimah dan Angkatan 15 oleh Sisdu. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas curahan rahmat serta hidayah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka wisuda lulusan Akademi Akupuntur Surabaya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, mudahkanlah segala usaha kami dalam melaksanakan tugas di bidang kesehatan, khususnya bidang akupuntur, agar kami, bangsa Indonesia, dapat menikmati kehidupan masyarakat yang sejahtera, jasmani dan rohani dalam masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah naungan dan didongeng. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, karuniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami untuk kebahagiaan keluarga kami, dan janganlah Engkau memberi cobaan kepada kami yang kami tidak mampu untuk mengikulnya. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala perbuatan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Hanya kepadamu lah kami berserah diri, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang seluruh-seluruhnya, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pendengar, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana arinal haqqa haqqan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu syukur. Akan
rapat senat terbuka Akademi Akupunktur Surabaya dalam rangka wisuda tenaga kesehatan akupunktur angkatan ke-15 dan 16 tahun 2021. Dengan ini, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda tenaga kesehatan akupuntur angkatan ke-15 dan 16 tahun 2021 saya nyatakan ditutup. Senat Akademi Akupunktur Surabaya berkenan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang terhormat, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian upacara wisuda tenaga kesehatan akupunktur angkatan ke-15 dan 16 tahun 2021 Akademi Akupunktur Surabaya. Segenap pimpinan Sivitas Akademika dan seluruh panitia wisuda menghaturkan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang dan selamat jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.